Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar BUMS. Di sini kita perlu pahami bahwa BUMS ini merupakan badan usaha yang modalnya itu kan dari pihak swasta. Nah, pihak swasta yang di sini itu ada berasal dari dana pribadi atau individu dan juga perusahaan. Nah, di sini dana pribadi itu kayak dana dari diri kita sendiri atau modal kita sendiri. Lalu untuk dari perusahaan itu contohnya itu kayak asalnya dari saham, terus dari kerjasama dengan anggota yang lainnya, terus juga ada dari modal asing. Modal asing itu kayak misalnya kita minjam ke perusahaan lain di luar dari perusahaan kita. Terus juga bisa kayak kita minjam ke perusahaan asing juga. Itu contoh dari modal asing. Lalu peran BUMS ini yang pertama ada sebagai mitra BUMN. Jadi di sini kayak rekan BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti mengelola sumber daya alam. Lalu juga ada membantu BUMN untuk meningkatkan produksi nasional. Itu contohnya. Lalu yang selanjutnya itu ada membuka kesempatan kerja, dalam hal ini membantu untuk mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat mendapatkan pemasukan atau pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Lalu peran yang keempat itu ada menambah kas negara. Nah, ini kas negara itu biasanya berasal dari laba yang dihasilkan dari BUMS, lalu pajak dan juga devisa. Lalu yang kelima, membantu pemerintah untuk mengusahakan kegiatan ekonomi yang mungkin belum bisa diusahakan oleh pemerintah itu sendiri. Lalu yang keenam, membantu distribusi pendapatan. Jadi di setiap daerah itu diusahakan tidak terjadi kesenjangan pendapatan. Dalam hal ini terjadilah pemerataan pendapatan sehingga semua masyarakat itu sejahtera. Fungsi yang pertama, sebagai rekan kerja pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalian masih ingat nggak bentuk BUMN yang persero? Persero itu kan modalnya itu kan 51% dari pemerintah. Nah, berarti 49%-nya dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pihak swasta. Jadi pihak swasta ini membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa untuk seluruh masyarakat sehingga masyarakat itu bisa meningkatkan taraf hidupnya atau dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, itu sebagai rekan pengelolaan SDA. Dalam hal ini BUMS ini berperan untuk membantu pemerintah atau BUMN untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya alam yang potensial yang nantinya itu juga akan memiliki feedback atau memiliki dampak yang baik bagi perekonomian negara dan tentunya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar dari sumber daya alam tersebut. Jadi ketika BUMN ini mengembangkan usaha yang berasal dari potensi di daerah tertentu, BUMS membantu untuk mengembangkannya, entah itu membantu dalam bentuk modal atau membantu dalam pengawasan dan lain sebagainya, sehingga mereka ini BUMN dan juga BUMS bisa bekerja sama untuk meningkatkan potensi dari daerah tersebut atau potensi dari sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan perekonomian negara dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan cara membuka lapangan pekerjaan, lalu mengembangkan dan juga membantu masyarakat sekitar untuk mengembangkan usahanya yang secara tidak langsung nanti masyarakat akan memiliki pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Fungsi yang ketiga itu sebagai dinamisator dalam perekonomian masyarakat. Yang dimaksud di sini itu adalah BUMS itu berusaha untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja yang secara otomatis itu kan akan mengurangi pengangguran ya. Nah, dalam perusahaan swasta itu kan biasanya diberikan pelatihan keterampilan agar mereka ini dalam hal ini adalah masyarakat itu semakin profesional dalam melakukan pekerjaannya. Dan ketika pekerjaan mereka ini dilakukan secara profesional, maka uang yang didapatkan atau gaji atau upah yang didapatkan itu akan semakin bagus. Kemungkinan juga masyarakat akan diberikan insentif yang tinggi ketika kinerjanya mereka itu baik, yang secara tidak langsung nantinya pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu akan semakin banyak dan tentunya ini
bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat tersebut sejahtera. Lalu contoh lainnya misalnya kayak pihak swasta juga membantu pengembangan usaha yang ada di sekitar masyarakat, misalnya kayak dengan pemberian modal, terus membantu kredit, lalu juga membantu untuk membina dengan memberikan workshop, seminar, lalu ada kayak job fair. Nah itu kan sebagai bentuk motivasi agar masyarakat itu terdorong untuk meningkatkan keterampilan dan juga untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang usaha. Lalu fungsi yang keempat adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dalam hal ini kayak pelayanan akan kebutuhan barang dan jasa, itu misalnya kayak jasa telekomunikasi, terus jasa internet, jasa seperti transportasi, entah transportasi darat, laut, ada udara, lalu pelayanan seperti kayak jasa angkut. Nah itu contoh atau fungsi dari BUMS. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk BUMS. Ini ada banyak banget, ada 4. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada komanditer Venskap atau persekutuan komanditer, lalu yang keempat ada PT atau perseroan terbatas.